Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Kehidupan orang percaya harus berbuah dan berdampak. Firman yang didengar dan diterima haruslah dihayati serta dilakukan. Menjadi orang percaya adalah menjadi pelaku firman, tidak sekedar menjadi pendengar setia. Ibadah ini mengajak kita untuk mewujudkan sembah bakti dan syukur kita, serta memberi ruang refleksi untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai pelaku firman. Dengan mengingat segala kebaikan pemeliharaan Tuhan, mari kita pujikan Kami Puji dengan riang. Ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Silahkan duduk. Ibadah hari Minggu ini dilaksanakan dalam tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Kita pujikan Kidung Jemaat 53. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita sering mendengar firman untuk mengasihi, dalam kesadaran bahwa kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Namun hati terdalam kita diajak untuk mengakui bahwa sering panggilan mengasihi sulit terwujud dalam hidup oleh karena berbagai kelemahan kemanusiaan kita, juga akibat kuasa dosa yang terus-menerus menghimpit. Maka lebih sering firman ini diperdengarkan supaya kita dapat menghayati dan melakukan kasih itu. Mari datang kepada Sang Sumber Kasih, memohon pengampunan serta kekuatan untuk mewujudkan panggilan kasih dalam hidup sehari-hari. Umat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Demi Kristus kami menyambut cinta dan pengampunan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita terima anugerah atas pertobatan kita seturut Yohanes 5 ayat 24 sampai 25 yang demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah anugerah Allah. Syukur pada Allah. Mari kita membagikan kasih dan sukacita satu dengan yang lain, dengan kita saling salam damai. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati menerima sapaan sabda dalam permenungan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah dan persiapkan hati kami supaya kami boleh mendapatkan berkat dan kekuatan baru dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
firman Tuhan pada saat ini akan diambilkan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-18 sampai 23 yang demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Saudara, kalau tadi kita membaca dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23, maka dalam hati kita pasti berfokus untuk melihat yang positif. Kita tentu mengharapkan kita ini adalah tanah yang baik, sehingga firman yang ditabur itu kemudian akan bisa kita mengerti dan kemudian akan bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya firman itu dimengerti dan kemudian berbuah? Kita semua tentu berharap seperti itu. Saya kira tidak ada seorang pun yang berharap, oh saya ini yang batu-batu,
oh saya yang tanahnya tipis. Tidak, kita tentu mengharapkan yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 tadi. Saudara, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah kita senang apabila kita mendapatkan perlakuan yang baik dari seseorang? Apabila kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, apakah kita senang? Ya, sama, saya pun juga seperti itu. Kita pasti senang apabila kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, entah itu orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Mungkin ketika kita sedang naik bis, atau mungkin ketika kita sedang berada di ruang tunggu dan kita melihat semua kursi sudah penuh, tapi tiba-tiba ada seseorang yang berdiri dan memberikan kursinya untuk kita. Pasti kita senang, ini siapa ya? Orang kok baik sekali. Atau ketika kita naik kendaraan, kemudian kendaraan kita mogok, dan kemudian ada orang yang berhenti dan menolong kita, pasti kita juga senang, ini siapa ya? Kok ada orang baik sekali. Saudara, beberapa hari yang lalu saya juga membaca di Facebook teman saya. Teman ini sudah berapa puluh tahun tidak pernah bertemu, tapi saya kebetulan saja membaca Facebooknya. Dan dia menuliskan, hari ini aku sangat bersyukur karena mendapatkan kebaikan dari seseorang. Wah, saya jadi penasaran, ini kebaikan apa ya yang dia diterima? Rupanya pada waktu itu dia masuk ke sebuah ATM, kemudian dia mengambil uang dan tanpa sadar bahwa kartu ATM-nya masih tertinggal di situ dan kemudian dia keluar. Ketika dia sudah mau naik sepeda motor, tiba-tiba ada orang keluar dan, Bu, Ibu, Bu, ini kartu ATM-nya tertinggal. Rupanya itu yang membuat dia sangat berbahagia dan sangat bersyukur sampai ditulis di Facebook. Dari membaca Facebooknya saja, saya sudah bisa merasakan betapa senangnya dia, betapa bahagianya dia, betapa dia sangat surprise kok ada orang yang begitu baik, menyerahkan kartu ATM-nya bahkan sampai lari-lari tergopoh-gopoh hanya untuk ini, kartu ATM-nya tertinggal. Bapak Ibu sekalian, saya kemudian membayangkan, ya mungkin kalau teman saya itu kemudian ketika dia mau naik sepeda motornya dan kemudian ada seorang pengemis datang dan nyuwun paring ben, ya misalnya seperti itu, saya yakin pasti teman saya itu langsung merogoh uang dan dia memberikan, karena hatinya sangat melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa senang dan syukur itu memudahkan kita untuk kemudian bisa membagikan kasih, melakukan kebaikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, orang seperti ini, artinya yang tanahnya itu baik, itu akan mengerti firman Tuhan dan kemudian akan berbuah. Apa yang dimaksud dengan mengerti firman Tuhan dan kemudian berbuah? Arti dari firman Tuhan itu adalah bahwa dia menyadari hidup ini adalah penuh dengan kebaikan dari Tuhan yang harus disyukuri. Hati yang bersyukur akan memudahkan kita kemudian untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar firman Tuhan itu bisa kita mengerti dan kemudian berbuah di dalam hidup kita, seperti tema kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Seberapa banyak ayat
yang akan kita baca itu terserah kita. Tetapi kita harus menyediakan satu waktu di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan pembacaan Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita akan mengetahui akan kebaikan Allah, dan kemudian hati kita akan melimpah dengan syukur karena kita tahu bahwa Allah itu merencanakan semua hal yang baik atas kehidupan kita. Hati yang bersyukur akan membuat kita pun juga akan mudah melakukan kebaikan. Yesaya 55 ayat 10 mengatakan, firman Tuhan itu diumpamakan seperti air hujan dan salju yang akan mengaliri dan menyuburkan tanah itu. Jadi firman Tuhan itulah sebenarnya yang akan membuat hati kita ini melimpah dengan syukur. Sehingga kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tentu juga tidak pernah ada ungkapan syukur, tidak akan pernah melimpah dengan syukur, sehingga sulit rasanya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu yang pertama, membaca firman Tuhan setiap hari. Waktunya berapa ayat yang akan kita baca terserah kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua adalah ungkapan syukur dengan melakukan kebaikan kepada sesama kita. Minimal satu kebaikan setiap hari. Yakinlah bahwa orang yang menerima kebaikan itu hatinya pun juga akan bersyukur, dan dia pun juga akan mudah untuk melakukan kebaikan. Seorang yang mendapatkan kebaikan, dia akan mudah juga untuk melakukan kebaikan. Satu kebaikan setiap hari akan menjadi berlipat-lipat. Kalau saya melakukan kebaikan pada seseorang, dan seorang ini dia merasa bersyukur karena dibaiki, dia melakukan kebaikan kepada orang lain, orang ini pun juga akan bersyukur dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Maka kebaikan-kebaikan itu akan berlipat ganda. Saudara sekalian, ada kisah yang terjadi di Starbucks di Rusia. Ya, kita tentu tahu Starbucks adalah kafe kopi, ya. Banyak orang yang antre dengan membeli secara antrian drive-thru. Mereka membeli di suatu pagi di sebuah Starbucks yang ada di Rusia itu, ada seorang yang memesan kopi. Kemudian ketika dia sudah dilayani, dia membayar, kemudian dia membayar dengan uang yang lebih. Nah kemudian yang melayani ini, Pak, ini uangnya lebih. Oh, tidak apa-apa, biarlah kelebihannya untuk membayar yang antre di belakang saya. Oh baik, terima kasih. Maka kemudian dia pergi, di belakangnya maju, dia pesan, setelah selesai dia mau membayar, sudah Pak, karena tadi mobil yang depan sudah membayari Bapak. Sudah, saya sudah dibayari yang depan. Oh baiklah, kalau begitu terimalah ini untuk membayar yang di belakang. Saudara, ternyata kebaikan ini terus menular. Antrian drive-thru yang panjang itu terus, tidak berhenti. Setiap dia mau membayar, sudah dibayar yang depan. Oh baik, bayarkan untuk yang belakang. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, terus terjadi, terus menerus, membayarkan, dibayarkan, membayarkan. Tetapi ketika sampai jam 7 malam, ada seseorang yang kemudian dia membeli, dan kemudian dikatakan oleh petugasnya, Pak, Bapak sudah dibayari oleh yang depan. Oh ya, baik, terima kasih. Kemudian dia pergi. Dia tidak membayari yang di belakang. Saudara, berhenti sudah kebaikan itu di situ.
Ketika ada seorang yang menerima kebaikan tetapi dia tidak mau membagikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan berhenti. Seperti firman Tuhan di sini, firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman itu tidak akan pernah berbuah ketika kita menerima kebaikan Allah dan kemudian hanya berhenti sampai ke kita. Kita tidak pernah bagikan kepada orang lain, sudah berhenti di situ. Namun kalau kita menerima kebaikan Allah dan kemudian kita bagikan kepada setiap orang minimal sehari satu, maka orang itu pun juga akan membagikan kebaikan kita kepada orang lain. Maka kebaikan Allah akan berlipat ganda. Seperti benih yang ditanam, ditaburkan di tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi tugas kita sekalian adalah membagikan kasih Allah kepada sesama kita, dan biarlah sesama kita juga akan membagikannya kepada orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita saat teduh sejenak. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana jalan yang kini ku tempuh, sesakkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku, Tuhan tiada lagi. Masihkah pergi mendengarkan doa semua penuh tanya? Masihkah dari suamu kau terima? Semua telah pergi. Angkat gelapnya jalankan arah jalanku, sesakkah memberi semua cinta? Kembalilah Tuhan, ratapanku. Gusti, menapa tersepandongo ambo den pira? Gusti, menapa sembalang bekti ambo den tampi? Ketengan
Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama seluruh anak Tuhan yang menghayati firman Allah berbuah dalam kehidupannya di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, perkenankan pada saat ini kami membawa pergumulan kami di dalam doa syafaat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan perkenankan pada pagi hari ini kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bapak Teguh Sihono, Ibu Upi Indriati, Ibu Rawijo, Ibu Indraswati, Bapak Sugiarto, Bapak Suyono, dan Ibu Sutarti. Tuhan kiranya mengetahui keadaan mereka satu persatu. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupannya, memberikan jamaah dan kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Ambar Prihadi yang ayahnya baru saja Engkau panggil. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan agar mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan Bapa memberikan kemampuan untuk mengucap syukur untuk semua yang terjadi di dalam kehidupannya. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Kapluk. Kami mengucap syukur di saat ibadah tidak bisa dilaksanakan, di saat kegiatan-kegiatan menjadi terkendala untuk bisa dilakukan. Tetapi Tuhan tetap memelihara iman dan kepercayaan kami. Tuhan tetap memfasilitasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kami boleh bersekutu satu dengan meskipun dengan jarak yang berjauhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Niko, kami menyerahkan majelis, komisi, tim, panitia, pengurus blok, dan juga tenaga gereja. Tuhan kiranya memberkati satu persatu. Biarlah kami boleh tetap melakukan hal-hal apa yang kami bisa persembahkan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan melihat akan ketulusan hati kami. Kalaupun kami saat ini belum tulus, maka kiranya Tuhan sendiri yang akan memurnikan hati kami di dalam kami melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan pelayanan di gereja GKJ Kapluk ini. Kami meyakini Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk virus COVID yang masih tetap ada di dunia ini dan khususnya di kota Semarang. Kami mohonkan berkat Tuhan, meskipun virus ini belum ada obatnya, namun kami percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan memproteksi anak-anak Tuhan, sehingga kami tidak menjadi sakit, tetapi justru kami Engkau berikan kekuatan secara ekstra. Kami juga berdoa bagi para tenaga kesehatan yang
melakukan pelayanan terhadap para penderita. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan terus menjaga kesehatannya sehingga masih tetap dapat bekerja dengan baik meskipun harus berhadapan dengan orang-orang yang sakit. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan pemerintahan negara kami, para pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati satu persatu, mulai dari presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai dengan semua pengelola pemerintahan dimanapun. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kemampuan untuk berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya akan berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah kami sampaikan. Kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Dengan dasar dari Roma pasal yang 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. PKJ 264. Apalah arti hidup? Apalah arti
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan arahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Marilah kita hidup dengan damai sejahtera. Lakukan perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama seluruh ciptaan. Untuk itu, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Lanjutkan kehidupan dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.